Kalau ingin bertanya bisa langsung tanya di kolom komentar. Nanti bisa dijawab oleh Pak Franky sendiri. Oke, selamat datang yang sudah bergabung. Terima kasih. IG Live kita kali ini bersama PT Gaya Makmur Mobil dengan Pak Franky Pangkaminang selaku Presiden Direktur dari Gaya Makmur Mobil. Jadi Gaya Live hari ini kita mengangkat tema digitalisasi dan fitur truk 2002. Oke, mungkin kalau emang sahabat Isigar ingin bertanya silakan langsung di kolom komentar dan akan dijawab langsung oleh Pak Franky sendiri. Yang belum. Oke. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Oke, hari ini Suara saya kedengeran? kedengeran, Pak, jelas. Lagi di jalan ya, Pak? Iya, lagi di jalan. Oke, Pak Franky. Apa kabar, Pak? Bentar ya. Halo? Oke. Halo? Iya, Pak, jelas, Pak. Oh, jelas. Barusan hilang ya? Iya, barusan hilang koneksinya sepertinya. Oh, oke. Ini. Oke, sudah stabil ya, Pak ya? Ya. Oke, Pak Franky. Terima kasih nih Pak Franky untuk bisa gabung di acara Isi Go Talk hari ini bersama saya Dini. Sebelum kita mulai nih, mungkin bisa Pak Franky jelaskan sih profil singkat mengenai PT Gaya Makmur Mobil ini. Oke. Ya. PT Gaya Makmur Mobil ini kita adalah asal distributor untuk PAW Trucks ya. Sudah sejak 12 tahun yang lalu, 2009. Di mana sebenarnya juga sebelum 2009 itu kita menjadi sole agent, itu kita sudah lebih dahulu memasukkan ya bisa dibilang banyak unit ya, untuk supaya unit-unit itu dites dulu di Medan Indonesia. Nah setelah mampu beroperasi di Medan Indonesia, baru kita kemudian masukkan gitu, dan kemudian kita menjadi ya minta ke pabrik VAW Trucks di Cina itu menjadi sole agent gitu. Dan kita pilih VAW Trucks itu karena VAW Trucks itu adalah pabrik truk paling tua di Cina, yang dimana dia sekarang itu adalah pabrik truk nomor 1 di Cina ya. Jadi untuk itu makanya kita yakin bahwa VAW Trucks ini bisa menjadi truk yang cukup baik ya untuk medan-medan di Indonesia, karena di China itu juga medannya berat ya, gitu. Dan karakter customer di China bisa dibilang hampir sama seperti di Indonesia, yaitu selalu ingin muatannya banyak gitu, terus kepengen yang tahan lama gitu. Jadi hampir sama, makanya kita kemudian pilih VAW Trucks demikian. Nah terus kemudian ya mau mundur kita masukkan juga XCMG Trucks ya. Jadi sekarang customer kita punya 2 pilihan, VAW Trucks dan XCMG Trucks. Demikian. VAW Truck dan XCMG Truck ya, Pak ya? Iya. Misalnya XCMG. XCMG. Sudah 12 tahun, sudah lama juga ya, Pak, untuk PT Gaya Makmur ini? Sudah 12 tahun di Indonesia. Ya. Oke. Dan kita bisa dibilang satu-satunya ATPM truk Cina ya, yang selama 12 tahun itu nggak pernah ganti merek. Kalau dealer truk Cina lainnya di Indonesia itu mungkin 3-5 tahun itu berganti dealer gitu loh. Nah ini membuat kadang-kadang customer kan akan jadi bingung ya kalau mau beli spare part. Jadi kita berusaha untuk kita setelah pilih yang benar, nah kita bertahan lah sampai sekarang gitu kan, dan harapan kita sampai ke depan lah ya. Kita harapkan ke depan kita bisa mensupport para customer VAW Trucks di Indonesia. Oke. Pak, kalau terkait pabrikan truk nih dalam meracik produk agar sesuai target dan kebutuhan dari market, menurut Pak Franky sendiri bagaimana sih karakteristik atau perilaku konsumen dalam negeri untuk pemilihan truk ini, Pak? Nah ya, seperti saya jelaskan tadi. Jadi customer Indonesia ini kita hampir sama ya, seperti customer yang di Cina. Di Indonesia itu kita kepengen pasti yang truknya bisa muat banyak gitu. Terus kemudian tapi truknya harus tangguh, harus kuat. Karena kalau tidak kuat kan pasti akan cepat rusak gitu, sebentar-sebentar nanti
akan tidak bisa berproduksi, dan itu akan mempengaruhi. Pertama harus bisa muat banyak, kedua harus kuat ya, gitu. Nah, yang ketiga tentunya kemudian harus dealer yang pegang dealership itu harus dealer yang mau komit untuk mensupport after sales supportnya, gitu. Jadi seperti spare partnya, untuk mekaniknya, untuk trainingnya, gitu. Jadi untuk itu kemudian jadi kita berusaha untuk memperkuat ya after sales service kita agar customer kita itu bisa berproduksi dengan baik, dan tentunya nanti income-nya juga akan bisa baik juga ya. Benar. Oke, berarti memang sebenarnya pertimbangan fitur utama itu lebih ke performa kendaraan ya Pak berarti, atau keamanan, keselamatan. Nah, mungkin kalau dari Pak Frank sendiri bisa mengurutkan nggak sih pertama yang memang perilaku konsumen Indonesia dalam memilih truk itu apa selain performance tersebut Pak? Ya tadi performa ya, gitu. Terus kemudian tadi yang kedua itu kan adalah after sales supportnya ya, support setelah mereka beli, gitu kan ya, supaya truknya itu bisa tetap beroperasi, gitu. Dan kemudian memang di saat ini sekarang ada mulai masuk ke feature-feature tentu safety ya, karena apalagi kalau di Indonesia itu terutama di tambang-tambang ya, di konstruksi itu sekarang unsur safety sudah sangat dipentingkan. Jadi itu juga menjadi parameter yang berikutnya saat ini. Oke. Sebentar ada yang nanya langsung nih Pak. Pak mau tanya tanggapan terkait digitalisasi itu mahal di sisi investasi, apakah itu masuk akal dengan manfaat yang didapat? Oh langsung ke digitalisasi nih Pak, ada yang nanya. Oke. Karena tinggal tergantung dari masing-masing pihak, gitu ya. Dari masing-masing pihak itu menganggap bahwa digitalisasi ini nih adalah suatu unsur yang penting atau tidak, gitu loh. Kalau yang masih menganggap bahwa saya bisa dengan tentunya akan berpikir bahwa itu akan jadi mahal, gitu kan? Karena semuanya akan dihitung menjadi beban biaya yang nantinya kemudian tidak akan benefit banyak gitu. Digital ya. Karena itu bisa terlihat dari pada waktu kita menampilkan fitur-fitur kita yang sudah mulai banyak ya, untuk di unitnya yang ke arah digitalisasi, itu banyak customer kita yang ingin gitu ya. Salah satunya adalah tentunya seperti kayak kalau kita ada di dalam kita unit kita itu adalah untuk fleet management system gitu. Nah, ada beberapa customer itu karena dia beroperasinya di site ya, di remote area, mereka sangat mengharapkan justru kita ada dilengkapi oleh alat-alat yang bisa membantu mereka memonitor unit truknya, dan kemudian juga bisa membantu mereka untuk memanage fleetnya supaya produktivitasnya bisa semakin maksimal. Gitu. Jadi tadi menurut saya kalau bagi konsumen seperti itu, wah sekarang biaya yang dikeluarin itu kecil gitu, jadi nggak ada artinya dibanding dengan manfaat yang akan mereka dapatkan. Benar. Begitu. Benar. Tapi memang awalnya orang kalau ingin para customer ingin atau target bisnis para pelaku bisnis yang ingin beralih ke digitalisasi, pasti yang pertama kan beban biayanya tersebut ya Pak, tapi bukan manfaat yang didapat setelah dia beralih ke digitalisasi seperti itu. Bagaimana? Sorry, suaranya hilang. Iya Pak, jadi terkait digitalisasi biasanya para pelaku bisnis malah kendala utama pada di biaya tersebut ya Pak, di beban biayanya takut bilang mahal gitu, padahal untuk manfaatnya pun sudah sangat membantu sekali gitu. Betul. Dan tadi manfaat itu akan lebih tinggi nilainya dibanding sama beban biaya tadi. Oke. Gitu. Pak, balik lagi terkait fitur safety nih. Kan teknologi pengereman juga menjadi fitur yang selalu diperbarui pabrikan agar menjamin dari sisi keselamatan ya Pak. Sejauh mana sih perkembangan dan penggunaan sistem rem di Indonesia ini Pak? Apa sudah ada yang menggunakan sensor atau terkomputerisasi seperti itu? Oke. Jadi kedepannya juga Valtrex ya, itu sudah makin dilengkapi dengan fitur-fitur tadi ya yang cukup canggih ya. Itu seperti mobil zaman sekarang itu sudah ada
anti lock brake system ABS. ABS. Ya orang bilangnya kan ABS kan, gitu ya, di mana akan membantu pengereman sehingga pada waktu jalan licin gitu, itu kemudian tidak membuat truknya slip dan itu kan berbahaya ya, bisa menjadi kecelakaan gitu. Terus kemudian ada yang di truknya itu kita tuh ada auto slack adjuster, di mana truk ini akan kemudian mengatur jarak dari brake-nya ya, supaya selalu dalam keadaan optimal, sehingga pada waktu misalnya brake-nya itu sudah hampir habis, itu otomatis akan dikasih warning, gitu. Ya, jadi nggak ada istilah remblong nantinya, karena kita semua akan sudah tahu bahwa oke, itu saatnya sudah harus diganti misalnya, gitu. Ya, terus kemudian ya tentunya nanti ya ke depan kita ini kan akan makin banyak yang kita akan pakai yang namanya fleet management system itu ya. Itu kita connect dengan GPS ya. Jadi kita bisa memonitor di mana posisi unit kita, dan kemudian itu akan merekord misalnya truk ini sudah berjalan berapa kilometer. Kalau jaraknya sudah mencapai waktu umur untuk dilakukan maintenance, nah kemudian otomatis kita bisa memberitahu kepada pengusaha untuk oke, ini saatnya untuk diservis. Dan tentunya kalau diservis dengan teratur ya, itu akan memberikan manfaat, truknya itu akan mempunyai umur yang lebih panjang. Gitu. Demikian kira-kira. Oke, berarti memang dari salah satu fitur Valtruk juga sudah ada ABS yang tadi untuk penggantian rem juga ya Pak. Berarti saat ini kan juga banyak kecelakaan karena rem blong. Berarti itu sangat membantu sekali untuk mengatasi kecelakaan itu sendiri ya Pak ya? Betul. Jadi untuk menghindari itu ya. Oke, wah ada nanya lagi nih Pak dari Ricky Sukma. Apakah VAL ada proof of performance dalam bentuk paper? Karena klien biasanya melihat itu Pak Franky. Oke, proof of paper ya. Mungkin maksudnya saya kurang jelas nih, maksudnya bagaimana proof of paper-nya. Karena kan kalau yang namanya certified ya, kita bisa memberikan dari pabrik, itu ada. Bahwa truk kita sudah lolos uji yang dilakukan oleh pabrik gitu kan ya, dan ini tentunya karena di China sendiri itu sekarang sudah bukan hanya Euro 5, sudah masuk ke Euro 6 ya. Sehingga mereka itu akan lebih canggih, mereka punya feature sebenarnya lebih banyak yang lebih canggih istilahnya ya, tetapi kita nggak bisa terapin semua justru, karena kalau kita bawa semua kita pakai, itu terus terang di Indonesia belum terlalu siap, karena kita masih ingin truk yang lebih simple ya, karena biasanya beroperasinya di daerah-daerah remote tadi ya, yang sangat jauh dari kota gitu. Jadi kalau terlalu canggih itu akan susah untuk melakukan maintenance, dan apalagi nanti pada waktu terjadi kerusakan, nah itu akan lebih susah lagi gitu. Jadi kalau proof-nya mungkin yang kita bisa berikan adalah ya certified yang sudah diberikan oleh pabrik ya, di mana sudah lulus tes di negeri Cina gitu. Di Indonesia belum ada ya, paling ya di Indonesia ada namanya uji tipe gitu. Uji tipe itu pemerintah ya kan, di mana kita sudah diuji sesuai dengan feature-feature yang kita punya, di mana feature-feature itu dianggap semua mumpuni dan lolos layak jalan gitu. Seperti itu. Nah itu ada dokumennya dari Departemen Perhubungan. Oke, ada yang nanya lagi nih Pak terkait fitur. Fitur-fitur apa yang di kalangan pabrikan truk yang sekarang sedang tren dan wajib ada di produk terbaru mereka? Langsung nanya fitur. Oke. Ada feature yang sebenarnya beberapa yang sangat baik ya, yang dimana kita makanya minta untuk Valtruk terapkan di unit-unit yang kita bawa ya di ke depan ini. Salah satunya itu ada yang namanya multi-stage sensor ya, dimana itu akan bisa memberikan pengaturan ya dalam hal BBM. Jadi akan di engine itu ya, mesin itu akan bisa menentukan bahwa truk ini dalam keadaan ada 3 stage ya. Kalau truknya dalam keadaan kosong misalnya,
itu akan beroperasi dengan sangat tenaga yang ringan, gitu kan ya, supaya penggunaan bahan bakarnya tidak boros. Nanti kalau truknya beroperasi dengan medan yang normal, itu ada yang di medium, nah truk akan akan memakai BBM yang lebih banyak karena memang dia butuh tenaga yang lebih ya. Nah, pada saat masuk ke medan yang berat, dia akan masuk ke tadi penggunaan BBM-nya akan di supply lebih banyak, akan masuk lebih banyak, sehingga dia akan mampu untuk naik gitu loh. Nah, ini kita combine, kita gabungkan ya dengan truk FAW kita itu mempunyai torsi yang tinggi. Ya, torsi ini nih beda dengan horsepower ya, bukan dengan tenaga. Jadi kalau tenaga itu biasanya buat kalau mobil itu berjalan dengan cepat, gitu. Tapi kalau truk itu butuhnya torsi, itu kekuatan untuk dia menarik beban muatan dia. Nah, salah satu adalah kalau dia mau naik ke medan yang berat. Nah, itu dibutuhkan torsi yang tinggi. Nah, kita lengkapi dengan tadi torsi yang tinggi, tetapi dengan displacement yang kecil, gitu loh. Jadi cc-nya kalau orang kita bilangnya cc-nya kecil, gitu, sehingga hanya dengan istilahnya nginjek gas sedikit ya, itu akan mendapatkan tenaga yang besar ya, untuk dia bisa masuk ke medan-medan berat, gitu. Nah, jadi kita gabungkan itu, gitu. Nah, ini menurut saya saat ini ya sangat bermanfaat bagi pengusaha Indonesia karena BBM kan sekarang lagi naik terus ya, gitu. Kita tahu ya harga ya tambah mahal gitu ya. Jadi ya mau nggak mau kita harus mencari yang makin efisien gitu, sehingga pengusaha kita ini ya bisa bertahan ya dengan cost yang kita bisa tekan turun. Kira-kira gitu. Oke. Pak, ada lagi yang nanya nih, semua produk dari FAW yang dijual ke Indonesia merupakan impor. Nah, itu bagaimana sih cara penyesuaian dan kemauan konsumen dalam negeri? Apa yang menjadi tantangan untuk FAW sendiri, Pak? Sorry agak keras suaranya, soalnya lagi hujan nih di sini ternyata saya. Semua produk dari FAW yang dijual ke Indonesia merupakan impor. Nah, itu bagaimana cara penyesuaian dengan kemauan konsumen dalam negeri? Apa yang menjadi tantangan? Apa yang menjadi tantangan untuk FAW sendiri? Oke. Ya memang tantangannya yang tadi ya, kita Indonesia ini kan beroperasi kita negara kepulauan ya. Kemudian banyak operasi-operasi dari truk kita itu yang di tambang-tambang, di daerah perkebunan ya. Yang ini nih ada di daerah-daerah yang sangat terpencil gitu loh. Jadi nah, tantangan kita itu adalah sekarang kita harus bagaimana bisa mensupport customer kita ya dengan menyediakan spare part tadi hampir di seluruh daerah di Indonesia gitu. Nah, jadi dengan begitu ini yang kita sekarang lagi berupaya terus, dan ya saya cukup bersyukur ya. Saya punya ada beberapa kemudian di connect dengan teman-teman saya ya, dan baru 1-2 hari ini nih saya baru berdiskusi dengan teman-teman saya dari perusahaan yang namanya Shipper ya, dan Huawei ya, mereka menggunakan teknologi Huawei yang kita lagi berupaya tadi bagaimana caranya kita bisa mensupport customer kita dengan warehouse yang ada di seluruh Indonesia, yang sehingga kalau customer butuh spare part, mereka bisa dengan cepat mendapatkan spare partnya karena nggak harus menunggu dikirim dari Jakarta mungkin ya, atau dikirim dari kota-kota besar gitu. Oke, Pak, yang tadi terkait proof performance dalam bentuk paper nih, Pak. Mungkin ada jelaskan lagi maksudnya PUPS, Pak, seperti testimoni dari PT lain yang telah mengakui keunggulan FAW. Seperti itu maksudnya. Oke. Bisa. Nah, itu kita ada beberapa customer yang ya memang karena sangat puas gitu ya, kita bisa mintakan itu kepada mereka. Jadi nanti kalau memang mau nanti bisa dengan siapa tadi yang minta? Ricky Sukma, Pak Ricky Sukma. Pak Ricky Sukma ya, mungkin nanti Pak Ricky Sukma bisa meninggalin nomor mungkin ya, nanti dikontak oleh bisnis consultant kita gitu untuk nanti bisa diberikan. Oke, ada yang nanya lagi, Pak. Per April 2022 pemerintah sudah terapkan Euro 4. Nah, apakah produk FAW sudah siap secara teknologi, Pak? Oke, sudah. Jadi kita sudah menyiapkan unit-unit bukan hanya Euro 4, karena kenapa?
Karena di Cina itu kan sudah tadi bisa menuju ke Euro 5, Euro 6 ya. Jadi yang kita masukkan itu, kita nggak masukkan Euro 4 lagi, kita masukkan Euro 5. Karena secara teknologi Euro 4 dan Euro 5 itu hampir sama, gitu ya. Tetapi kita kepengen justru masyarakat Indonesia ya, itu mendapatkan truk yang dengan teknologi yang lebih baik, di mana dengan Euro 5 ada tadi feature-feature yang akan didapat yang lebih baik ya. Gitu. Terus kemudian tapi dengan ya bisa dibilang tidak tidak berpengaruh terhadap performance daripada unitnya dia. Gitu. Jadi kita sudah siap dan saat ini itu kita sedang melakukan beberapa uji ya sertifikasi tadi ya dari pemerintah, karena kan untuk unit-unit yang masuk itu semuanya harus melalui sertifikasi gitu. Jadi dan kita siapkan itu banyak model. Jadi ada yang traktor head ya, kita ada yang mixer truck, kita ada juga truk kargo. Kan di Indonesia banyak kita pengangkutan itu truk kargo, wing box ya, flatbed truck gitu. Terus kemudian kita ada dump truck gitu, kita juga lagi sedang siapkan gitu. Dan bisa dibilang gini, ada medan-medan berat di Indonesia itu butuh truk-truk support ya, yang all wheel drive ya. Orang bilang jadi kalau kayak mobil itu 4x4 ya. Nah, kita sudah siapkan unit FAW trucks ya, yang menggunakan 4x4, tetapi itu langsung original dari pabrik. Jadi kalau yang di Indonesia rata-rata itu yang masuk itu adalah pertama adalah 4x2 dulu, kemudian dimodifikasi menjadi 4x4 menjadi all wheel drive. Nah, itu kadang-kadang akan ada beberapa kelemahan gitu. Nah, makanya kita menghindari itu, kita akhirnya masukkan dari pabrik karena kebetulan di China itu mereka sudah cukup mumpuni ya produknya. Nah, kita masukkan yang tadi 4x4 all wheel drive. Nah, ini sangat baik untuk di daerah-daerah remote yang licin ya. Dan ada banyak, ada yang buat support truck, ada yang buat ngangkut karyawan gitu. Karena kalau bis misalnya dia masuk 4x2, terus kemudian jalanannya berlumpur ya, bisnya bisa nggak keluar, karyawannya nggak bisa keluar dari lokasi. Nah, jadi kita pakai yang 4x4 tadi itu. Begitu. Oh, berarti banyak banget produk-produk yang dikasih Falcon juga sangat banyak juga ya Pak, bervariasi sesuai dengan bisnis ya, sangat bervariasi. Betul. Wah, Pak Rifki Sukma nanya lagi nih Pak, apakah ada perbedaan antara truk untuk di hauling dengan di medan jalan aspal biasa Pak? Ada, sangat berbeda. Karena kalau medan yang aspal itu kan medan ringan, tadi yang saya bilang. Jadi pada waktu dia masuk ke medan yang ringan, dia tidak perlu tenaga yang terlalu besar, ya. Dia tidak perlu kapasitas dari unitnya sendiri ya, dari truknya sendiri yang terlalu berat gitu loh. Jadi bisa dibilang contohnya ya, axle-nya itu nggak perlu terlalu berat, bannya nggak perlu terlalu besar gitu. Terus bannya pun juga pakai yang istilahnya bunganya halus gitu ya. Kalau yang buat di off-road kan harus yang bunganya harus bunga yang lock type gitu ya, yang supaya tidak licin gitu. Nah, terus kemudian ada masuk ke transmisinya. Transmisinya harus yang kalau off-road itu harus lebih kuat. Ada rasio dari diferensialnya. Nah, kalau di medan berat rasionya itu harus yang lebih tinggi. Nah, tapi ada efeknya tentunya karena ini kan semua lebih berat ya. Nah, tentunya penggunaan BBM-nya akan lebih banyak gitu loh. Tapi ya seimbang, karena kalau truk di medan berat kan pasti istilahnya penghasilannya lebih tinggi ya dibanding sama truk yang berjalan di medan on road ya. Begitu. Jadi sangat berbeda. Makanya kita punya spesifikasi yang berbeda tergantung dari aplikasi-aplikasi dari customer kita. Begitu. Oke Pak, sekarang kita mau menanyakan terkait digitalisasi TMS nih Pak. Kan 4 tahun terakhir hampir semua pabrikan berlomba mengembangkan teknologi TMS atau biasa kita sebut juga telematik. Menurut Pak Franky sendiri ini sudah menjadi kebutuhan atau hanya tren semata Pak? Enggak, ya seperti saya bilang tadi, ke depan ini akan sudah ada banyak pengusaha yang sangkan halo, suara saya kedengaran? Kedengaran Pak, tadi putus-putus. Saya nggak dengar
Saya nggak dengar suaranya nih. Hmm. Halo, halo. Ya, kedengaran Pak jelas? Suara saya kedengaran ya? Kedengaran Pak jelas. Oke, jadi di ke depan itu ada makin banyak pengusaha tadi yang makin sadar ya. Karena dengan adanya tadi fleet management itu kan seperti fleet management system ya, di mana kita memang pasang alat ya, dan kemudian saat ini sebenarnya saya sedang dalam proses itu kita membahas dengan Isigo sebenarnya ya. Kita sudah mulai pasangkan alat-alat Isigo itu di truk val kita ya, di mana kita lagi berusaha untuk mencari feature-feature yang paling maksimal yang dibutuhkan oleh customer kita ya, sehingga customer kita itu bisa memanage ya truk-truknya dengan baik ya, baik itu dari sisi operasinya maupun dari sisi maintenance-nya gitu. Jadi Sepertinya putus-putus nih Pak, sinyal dari Pak Franky kurang stabil ya. bagaimana? Ya putus-putus Pak, sinyalnya kurang stabil sepertinya di Pak Franky. Oh, kurang stabil ya? Iya. Oke, suaranya putus-putus ya? Iya. Sekarang bagaimana? Oke, sudah jelas Pak. Oke. Berarti saat ini VAL sendiri juga sedang mempersiapkan untuk telematik sendiri ya Pak ya, untuk menggunakan TMS ini. Ya, betul. Tadi, jadi di unit kita sendiri ada, tapi kita akan bekerja sama dengan Isigo untuk untuk membuat feature-feature yang makin lengkap, yang sesuai dengan Suaranya putus-putus Pak. Jelas Pak suaranya? suaranya hilang. Sudah ada Pak suaranya? Apakah? Ya Pak, jelas Pak? Saya nggak mendengar suara Mbak Nek. Oh iya. Suaranya tidak ada Mbak. Oh, oke. Di saya sudah keluar sih suaranya. Suara saya sudah terdengar Pak? Oke, ada kendala teknis. Gimana Pak? Sudah jelas? Oke, Sobat Isigo, sepertinya sinyal di Pak Franky sedang tidak stabil karena lagi di jalan. Oke, mungkin sambil kita menunggu, kalau memang ada Sobat Isigo yang ingin menanya, silahkan tanya di kolom komentar. Ya Pak, sudah terdengar jelas Pak? Halo. Ya, sudah jelas Pak? Nggak mendengar Mbak. Ya, sudah jelas? Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Jelas. Yes. Ada gangguan ya? Iya. Karena lagi di jalan ya Pak. Halo. Ya, halo Pak. Jelas Pak? Suara saya kedengaran ya? Kedengaran Pak, kedengaran. Oh, tapi saya nggak kedengaran suara Mbak nih. Oh iya. Sinyal Pak berarti yang kurang stabil ya. Apakah mungkin ini mic-nya lagi di mute atau bagaimana? Enggak, tapi suara Pak Franky keluar di saya. Enggak ya? Jelas, iya. Saya nggak kedengeran ya. Sebentar. Halo. Ya Pak. Sudah jelas Pak? Oke, sekarang jelas. Oke. Kita lanjutin Pak. Tadi sampai. Silakan lanjut. Oke, tadi Pak Truk sedang mempersiapkan untuk dari teknologi telematik atau TMS itu sendiri ya Pak ya? Ya, betul. Oke, Pak, kalau menurut pandangan dari Pak Franky ini terkait TMS, orang banyak salah kaprah itu hanya untuk melacak atau mengetahui posisi kendaraan. Mungkin Pak Franky bisa jelaskan tidak terkait TMS dan GPS tracker itu apa sih perbedaannya? Oke, jadi tadi ya kalau GPS tracker kan jelas hanya cuma nentuin posisi unitnya ada di mana gitu. Dan memang fungsinya sangat sederhana gitu. Nah, tapi itu GPS tracker ini adalah salah satu bagian dari TMS gitu. Jadi TMS itu akan lebih lengkap ya, di mana selain kita bisa lihat posisi unitnya kita ada di mana,
gitu. Kemudian masuk ke banyak feature-feature di mana kita bisa tahu kapan truknya mulai dijalanin ya, di-onin, kapan dimatiin. Truk itu berjalan berapa kilometer ya. Truknya sopirnya berjalan dengan kecepatan berapa. Terus kemudian BBM-nya penggunaannya berapa banyak gitu lah. Nah, tadi kalau kita bisa tahu berapa kilometer dia sudah berjalan, otomatis kita bagian maintenance truk itu akan bisa tahu bahwa oke, truk ini sudah mendekati jadwal servis, di mana nanti kita harus atur untuk dia harus masuk ke dalam workshop untuk dilakukan servis gitu loh. Jadi sangat banyak. Bahkan ya saya baru berdiskusi tadi ya dengan rekan-rekan dari Huawei ya, itu kita ke depan tuh lagi memikirkan kalau misalnya nanti ada yang kepengen kita mau memonitor bagaimana driver behavior ya. Jadi sopir-sopir dari truk kita itu kita bisa lengkapi dengan alat ya, yang kemudian itu bisa mendetek bahwa sopir kita dalam keadaan mulai ngantuk misalnya gitu loh. Kita bisa bikin ada alarmnya nyala gitu kan ya. Sopir kita bahkan misalnya didetek bahwa sopir kita yang harusnya misalnya di mobil, di truk nggak boleh ngerokok, atau di truk nyetir nggak boleh sambil makan gitu. Nah itu bisa didetek ya dengan AI tadi ya, artificial intelligence ya. Kamera itu akan mendetek dan kemudian akan memberikan signal-signal, memberikan laporan kepada pengusahanya gitu loh. Jadi akan sangat banyak manfaatnya di dalam hal pertama tadi maintenance ya, perawatan daripada unitnya akan lebih terjamin karena waktunya teratur ya, dan kemudian tadi pengusaha bisa manage ya truknya tuh dengan sangat baik tadi, nggak ada sopir-sopir yang nakal tadi ya. Terus kemudian akan yang produktivitasnya akan dibuat akan semakin Oke. Halo. Oke Pak, sudah jelas Pak. Tadi terputus ya? Sudah jelas ya Pak ya? Ya, sekarang jelas. Oke Pak, terkait tadi TMS sendiri nih Pak, bagaimana perspektif Pak Franky tentang pentingnya digitalisasi yang diwujudkan dalam bentuk fitur? Ya, menurut pandangan. Gimana? Coba bisa diulang? Ya, bagaimana perspektif Pak Franky mengenai pentingnya digitalisasi yang diwujudkan dalam bentuk fitur? Dalam bentuk? Fitur, dalam bentuk fitur. Dalam bentuk fitur. Ya tadi akan sangat banyak manfaatnya ya. Itu karena tadi fitur-fitur yang ada ini kan contohnya tadi ada ABS ya, itu terus berkomputer ya, terkomputerisasi gitu ya, dimana dengan itu kemudian akan dengan mudah kita bisa mengetahui apa tingkat kerusakannya, apa yang perlu kita lakukan terhadap truk kita gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya. Oke, Pak Franky, sebelum kita tutup isi gua telepon ini nih Pak, rencana atau program VAU ke depan terkait digitalisasi dengan pengembangan produk seperti apa sih Pak untuk rencana ke depannya? Oke, yang pasti kita selalu mengutamakan ada dua hal penting ya. Yang pertama adalah feature daripada unit kita sendiri yang kita akan buat semakin sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh customer kita. Tadi jadi kan kita lengkapin dengan banyak faktor-faktor feature-feature ya. Itu jadi kita akan semakin tadi kalau memang diperlukan digitalisasi ini kita akan pakai di dalam unit kita gitu. Kedua, untuk supportnya. Nah, dalam hal kita untuk mensupport customer itu kita sekarang lagi sangat berupaya meningkatkan pelayanan tadi ya, untuk servis, untuk spare part ya. Nah, dengan adanya kita membuat digitalisasi di dalam kita punya warehouse ya, di dalam kita punya spare part, di mana kita ada taruh barcode ya di spare part kita, yang kemudian kita bisa deteksi spare part kita ada di mana gitu, jumlahnya berapa, ada yang dibutuhkan customer kita bisa kirim ke tempat mana gitu. Jadi akan sangat cepat juga untuk kita bisa melayani permintaan spare part dari customer kita gitu. Jadi kita akan terus berinovasi
Dan seperti saya katakan tadi, ya bukan hanya Valtrex ya, ada banyak sekali sekarang bisa dibilang produk-produk memang dari negeri Cina yang sudah berinovasi dan sudah menjadi semakin baik ya. Kalau kita sudah sangat jauh berbeda dari sisi kualitas, dari sisi tadi banyaknya fitur-fiturnya itu sudah sangat menjadi baik, menjadi lebih baik gitu loh. Nah, jadi ini yang terus akan maaf Mbak, barusan terputus, bisa tolong diulang pertanyaannya? Sebelum kita menutup isi Go Talk hari ini, mungkin bisa Pak Franky ulang rencana Valtrex ke depannya terkait digitalisasi seperti apa sih? Oke. Jadi tadi ya ada 2 poin utama yang kita akan terus perbaiki, terus kita tingkatkan. Pertama adalah dari sisi unit truknya, di mana kita akan semakin lengkapi produk truk kita dengan tadi fitur-fitur digitalisasi yang akan berguna bagi para customer kita untuk melakukan maintenance ya, perawatan dan juga meningkatkan produktivitas daripada truknya gitu. Kedua, kita akan tingkatkan juga support kita, di mana support kita ini itu kita akan lakukan tadi digitalisasi yang lebih baik untuk membuat efisiensi dan membuat percepatan baik dari sisi kita untuk mensupport kebutuhan spare part dari customer kita maupun kebutuhan mekanik dari customer kita. Jadi ke depan kita akan terus berinovasi, kita akan terus melakukan peningkatan untuk mensupport para customer di Indonesia. Dan harapannya ke depan ya mau bukan hanya 12 tahun seperti sekarang ya, yang kita sudah 12 tahun, kita akan bisa puluhan tahun mensupport industri trucking di Indonesia. Demikian dari saya. Oke, berarti Valtrex rencana dari segi teknologi, support after sales-nya pun terus berinovasi untuk kepuasan pelanggan lah ya Pak ya? Betul. Oke, siap Pak Franky. Terima kasih untuk waktunya Pak. Sukses terus untuk Valtrex Gaya Makmur Mobil. Sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih untuk Isigo. Sukses juga ya. Siap Pak, terima kasih. Ya.